Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Marsanda dari AK4D dengan NIM 2205081021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan saya, yaitu mencari rasio dari perusahaan PT Bayan Desa Tbk. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, terdiri dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Current ratio pada PT Bayan Desa Tbk mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 nilai sebesar 0,89. Nilai ini merupakan nilai terendah selama tahun pengamatan. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 2,42. Pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 3,78. Nilai ini merupakan nilai tertinggi selama tahun pengamatan. Pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 1,31. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan lagi menjadi 2,50. Kesimpulannya, current ratio pada PT Bayan Desa Tbk melebihi standar industri, yang artinya perusahaan ini mampu menjamin utang jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Selanjutnya, quick ratio. Quick ratio pada PT Bayan Desa Tbk mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 nilainya sebesar 0,53. Nilai ini menjadi nilai terendah selama tahun pengamatan. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 1,98. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan lagi menjadi 3,47. Nilai ini merupakan nilai tertinggi selama tahun pengamatan. Pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 1,25. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan lagi menjadi 2,15. Kesimpulannya, quick ratio pada PT Bayan Desa Tbk melebihi standar industri, yang artinya perusahaan mampu menjamin utang jangka pendek dengan tunai yang dimiliki perusahaan tersebut. Selanjutnya, cash ratio. Cash ratio pada PT Bayan Desa Tbk mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 nilainya sebesar 0,30. Nilai ini merupakan nilai terendah selama tahun pengamatan. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 1,27. Pada tahun 2021 nilainya meningkat lagi menjadi 2,40. Nilai ini merupakan nilai tertinggi selama tahun pengamatan. Pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 1,000. Pada tahun 2023 terjadi penurunan lagi menjadi 0,57. Kesimpulannya, cash ratio pada PT Bayan Desa Tbk memenuhi standar industri, yang artinya perusahaan mampu menjamin utang jangka pendek dengan kas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Yang pertama ada total asset turnover atau TATO. TATO pada PT Bayan Desa Tbk mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2019 nilai sebesar 0,67. Pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 0,50. Pada tahun 2021 terjadi penurunan lagi, yaitu sebesar 0,27. Nilai ini merupakan nilai terendah selama tahun pengamatan. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan, yaitu sebesar 0,85. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan lagi, yaitu sebesar 0,97. Nilai ini merupakan nilai tertinggi selama tahun pengamatan. Kesimpulannya, total asset turnover pada PT Bayan Desa Tbk tidak memenuhi standar industri, yang artinya perusahaan belum efisien dalam penggunaan seluruh aset dalam menghasilkan penjualan. Selanjutnya yang kedua, receivable turnover. Receivable turnover pada PT Bayan Desa Tbk mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 nilainya sebesar 8,13. Pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 5,86. Pada tahun 2021 terjadi penurunan lagi menjadi 3,72. Nilai ini merupakan nilai terendah selama tahun pengamatan. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup drastis, yaitu 12,35. Nilai ini merupakan nilai tertinggi selama tahun pengamatan. Pada tahun 2023 terjadi penurunan, yaitu sebesar 9,17. Kesimpulannya, receivable turnover pada PT Bayan Desa Tbk tidak memenuhi standar rata-rata industri, yang artinya perusahaan dalam kondisi yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, rata-rata pengumpulan piutang. Rata-rata pengumpulan piutang pada PT Bayan Desa Tbk mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 nilainya sebesar 44,29. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 61,41. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan lagi, itu sebesar 96,84. Nilai ini merupakan nilai tertinggi selama tahun pengamatan. Pada tahun 2022 terjadi penurunan yang sangat drastis, yaitu 26,16. Nilai ini yang menjadi nilai terendah selama tahun pengamatan. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan, yaitu sebesar 39,24. Kesimpulannya, rata-rata pengumpulan piutang pada PT Bayan Desa Tbk di atas 1 bulan 30 hari, yang artinya perusahaan memerlukan waktu paling cepat di atas 1 bulan untuk memutar piutang menjadi kas. Selanjutnya
inventory turnover pada PT Bayan Riset Tbk mengalami fluktuasi. Itu pada tahun 2019 nilainya sebesar 3,09. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan yaitu sebesar 3,19. Pada tahun 2021 terjadi penurunan yaitu sebesar 2,33. Nilai ini merupakan nilai terendah selama tahun pengamatan. Pada tahun 2022 nilainya terjadi peningkatan yang sangat drastis yaitu sebesar 10,51. Nilai ini merupakan nilai tertinggi selama tahun pengamatan. Pada tahun 2023 terjadi penurunan yaitu sebesar 9,30. Kesimpulannya, inventory turnover pada PT Bayan Riset Tbk tidak memenuhi standar inventory turnover, yang artinya perusahaan dikatakan tidak baik dalam mengatur perputaran persediaan. Selanjutnya, rata-rata hari persediaan. Rata-rata hari persediaan pada PT Bayan Riset Tbk mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, nilainya sebesar 116,62. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan yaitu sebesar 112,98. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan lagi yaitu sebesar 154,77. Nilai ini merupakan nilai tertinggi selama tahun pengamatan. Pada tahun 2022 terjadi penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar 34,24. Nilai ini merupakan nilai terendah selama tahun pengamatan. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan yaitu sebesar 38,72. Kesimpulannya, rata-rata hari persediaan pada PT Bayan Riset Tbk melebihi dari standar industri. Artinya, perusahaan tidak baik dalam mengelola penagihan persediaan. Working capital turnover. Working capital turnover pada PT Bayan Riset Tbk mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, nilainya sebesar minus 13,99. Pada tahun 2020, nilainya sebesar 1,99, yaitu terjadi penaikan. Pada tahun 2021, terjadi penurunan menjadi 0,71. Pada tahun 2022, terjadi kenaikan lagi yaitu sebesar 5,89. Pada tahun 2023, terjadi penurunan yaitu sebesar 3,39. Kesimpulannya, working capital turnover pada PT Bayan Riset Tbk tidak mencapai standar industri. Artinya perusahaan dalam kondisi yang tidak cukup baik. Selanjutnya, fixed asset turnover. Fixed asset turnover pada PT Bayan Riset Tbk mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 nilainya sebesar 2,59. Pada tahun 2020 nilainya sebesar 2,09. Berarti terjadi penurunan yang pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 1,51. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 5,93. Nilai ini merupakan nilai tertinggi selama tahun pengamatan. Pada tahun 2023 terjadi penurunan lagi yaitu sebesar 4,21. Kesimpulannya, fixed asset turnover pada PT Bayan Riset Tbk belum mampu memenuhi standar industri, yang artinya perusahaan tersebut belum mampu mengelola aktiva tetap untuk digunakan semaksimal mungkin. Baik, sekian dari saya mengenai presentasi rasio pada PT Bayan Riset Tbk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.